Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak soleh dan solehah. Bertemu lagi dengan Ibu Ria dalam materi Bahasa Indonesia kelas 6 semester 1. Pada pembahasan kali ini kita akan belajar mengenai menyimpulkan laporan hasil pengamatan. Oke, masih ingatkah kalian materi minggu lalu? Ya, minggu lalu kita sudah membahas mengenai cara memahami informasi. Ada 3 ya. Yang pertama, membaca teks dengan seksama. Kemudian temukan dan tandai kalimat utamanya. Dan yang ketiga, temukan ide pokoknya. Hari ini kita akan belajar cara menyimpulkan laporan hasil pengamatan baik yang kita baca maupun yang kita dengar. Siap ya? Apa itu simpulan? Nah, kita harus tahu dulu yang dimaksud dengan simpulan itu apa. Simpulan adalah pendapat akhir dari uraian berupa informasi, baik itu fakta ataupun pendapat mengenai tanggapan terhadap suatu objek. Nah, simpulan bisa didapat setelah kalian menemukan ide pokok dari setiap paragrafnya. Ide pokok setiap paragraf disusun menjadi sebuah simpulan dengan menggunakan kata-kata sendiri ya. Apa saja sih ciri kesimpulan yang baik? Yang pertama, kesimpulan tersebut mengandung pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Lalu yang kedua, merupakan intisari dari tulisan. Yang ketiga, kesimpulan tersebut dimulai dari yang khusus ke yang umum. Keempat, kesimpulan menggunakan kosakata yang baku. Dan yang kelima, kesimpulan merupakan suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Nah, kita lihat contohnya ya. Ini adalah teks kita pada pertemuan minggu kemarin. Ibu ambil 2 paragraf saja tentang bagaimana jagung berkembang biak. Nah, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai tempat juga di Indonesia. Contohnya penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Itu paragraf 1. Sekarang paragraf kedua. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Nah, tadi mengikuti langkahnya. Langkah yang pertama kita tentukan dulu ide pokoknya. Di pertemuan kemarin, Ibu yakin sudah pada bisa menentukan ide pokok dari suatu paragraf. Nah, dari ide pokok itulah nanti kita akan susun menjadi sebuah kesimpulan. Ya, ide pokok paragraf ke-1 yaitu jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Kemudian, ide pokok paragraf 2. Paragraf 2 tadi membahas mengenai pembiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam. Nah, dari 2 ide pokok ini kita bisa mengambil kesimpulan. Apa kesimpulannya? Nih, jagung sangat penting di Indonesia. Jagung berkembang biak melalui biji. Oke, paham ya? Itulah langkah-langkah dalam menentukan kesimpulan dari teks yang kita baca. Nah, apabila ada wacana yang kita dengar atau kita simak, misal Ibu membacakan sebuah teks, kalian menyimaknya. Nah, tentu saja cara menyimpulkannya sama, yaitu kita tentukan dulu ide pokoknya. Kemudian kita tarik kesimpulan dari ide pokok tersebut. Yuk kita praktekkan ya. Nah, tugasnya adalah simaklah berita pada link berikut nih. Menyimak berita tugasnya ya. Link ini ada di classroom masing-masing ya. Kemudian tentukan ide pokoknya dan kesimpulannya. Oke, selamat mencoba.
silahkan catat ide pokok dan kesimpulannya di buku tulismu. Semoga kalian semua bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik ya. Sekian dulu penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.